Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini Mr. Y akan membahas tentang zaman pra-aksara. Oke, here we go. Guys, kalian tahu belum kalau zaman ini ternyata punya banyak nama loh? Yuk kita bahas. 1. Sering disebut dengan nama prasejarah. Yang kedua, disebut juga zaman pra-aksara. Dan sebutan yang ketiga adalah nirleka. Nah lo, jadi mana yang betul ya guys? Usut demi usut, ternyata semuanya berhubungan loh guys. Jadi begini, praaksara dari kata pra dan aksara, yang artinya pra adalah sebelum, aksara adalah tulisan. Kalau digabung artinya menjadi zaman sebelum huruf atau tulisan ada. Oke guys. Sedangkan prasejarah berasal dari kata pra yang artinya sebelum dan sejarah yang artinya zaman manusia yang sudah mengenal tulisan. Nah, sedangkan zaman nirleka berasal dari bahasa Sanskerta, sama ya guys, kayak bahasa yang sebelumnya, yaitu nir yang artinya tanpa dan leka yang artinya tulisan. Ternyata sama saja ya guys, sama-sama menyebutkan zaman manusia sebelum mengenal tulisan. Nah, sekarang ayo kita bahas. Here we go. Tahukah kalian kalau manusia yang hidup di zaman ini masih sangat primitif? Karena kehidupan mereka masih berdasarkan pada kebutuhan pokok loh, yaitu makan dan bertahan hidup. Nah, penasaran kan? Yuk kita bahas kehidupannya seperti apa ya. Zaman ini manusia masih menggunakan cara primitif loh untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu berburu dan mencari makanan yang tersedia di alam. Artinya, manusia yang hidup di zaman ini sangat tergantung dengan alam guys. Itu sebabnya mereka sering berpindah-pindah atau sering disebut juga dengan nomaden. Nah, istilah untuk berburu tadi sering disebut dengan kata food gathering ya guys. Terus zaman ini biasanya mereka hidup berkelompok loh. Tentu saja siapa yang kuat dan paling jago berburu dialah yang menjadi kepala suku atau jadi ketuanya. Karena seorang ketua punya tugas melindungi kelompoknya guys. Bagaimana dengan teknologi yang mereka gunakan ya guys? Nah, ternyata zaman ini mereka sudah mengenal teknologi dengan baik loh. Iya, mereka menggunakan batu dan tulang belulang dengan sangat baik. Digunakan untuk berburu dan keperluan lainnya. Dengan demikian, mereka mampu mengumpulkan makanan lebih banyak dari biasanya. Mereka juga mengenal pembagian tugas loh. Yang berburu sudah pasti laki-laki ya guys, sedangkan kaum perempuan mencari buah-buahan dan mengasuh anaknya. Bagaimana dengan agama mereka? Ya, ternyata mereka belum memiliki kepercayaan atau konsep tentang dewa atau ketuhanan. Kepercayaan mereka sering disebut dengan animisme dan dinamisme. Animisme yang artinya mereka memiliki kepercayaan mengenai roh nenek moyang, sedangkan dinamisme adalah benda-benda yang dianggap suci atau memiliki kekuatan yang kemudian disembah. Itu loh. Lalu seiring dengan perjalanan waktu, mereka pun akhirnya dapat bercocok tanam dan berternak yang disebut dengan food producing. Sampai akhirnya mereka kontak dengan suku atau budaya lain. Akhirnya mereka berkembang, maka masuklah ke masa cocok tanam hingga perundagian, di mana mereka sudah mengenal berdagang dengan sistem barter dan sudah bisa mengelola tembaga atau perunggu. Baik, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.